Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Mari kita melanjutkan pembelajaran kita dari Katekismus Heidelberg, pertanyaan ke-103. Pertanyaannya ialah, apakah yang Allah tuntut di dalam perintah keempat? Jawabannya, pertama, agar pelayanan Injil dan pendidikan tentangnya dipertahankan, dan khususnya pada hari Sabat, yaitu hari perhentian, dengan rajin aku datang ke gereja Allah untuk belajar firman Allah, untuk menggunakan sakramen-sakramen, untuk berseru kepada Tuhan di hadapan umum, dan memberi persembahan Kristen. Kedua, agar di dalam seluruh hari dari hidupku, aku berhenti dari perbuatan-perbuatanku yang fasik, membiarkan Tuhan bekerja di dalam diriku dengan Roh Kudus-Nya, dan dengan demikian memulai Sabat yang kekal di dalam hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita menjadi penata layan di atas bumi ini, atas mandat dari Allah untuk mengelola bumi ini bagi kemuliaannya. Ada yang bekerja di lahan datar sebagai petani, peternak, bahkan nelayan. Ada yang bekerja di pabrik, di perusahaan, di dalam bagian jasa dan produksi. Ada yang bekerja di pemerintahan, di pusat maupun di daerah. Ada yang bekerja di sektor pendidikan, di bidang kesehatan. Ada yang bekerja di dalam berbagai segi jenis pekerjaan. Semua pekerjaan itu baik, mulia, dan untuk kemuliaan namanya. Namun ada waktunya dan saatnya kita berhenti untuk menyediakan waktu satu hari, Sabat, perhentian, rest, di mana kita beribadah bersama, bersekutu bersama, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, kembali meneguhkan semua iman kepercayaan kita. Selanjutnya, pada hari itu, di Sabat itu, kita kembali memberi persembahan. Di dalam Perjanjian Lama, tentu diatur sedemikian rupa hukum ibadahnya, dan bagaimana tiap-tiap orang percaya, umat Tuhan dalam Perjanjian Lama datang ke Bait Allah, ke kemah suci, ke sinagog-sinagog untuk beribadah. Selain beribadah secara pribadi di rumah dalam berbagai konteks dan kebutuhannya, tetapi pada hari Sabat betul-betul dipersembahkan, mendedikasikan diri untuk bersekutu bersama saudara seiman. Dan tentunya pusat daripada ibadah itu adalah Allah sendiri. Nama Tuhan diagungkan, pujian, persembahan disediakan dan diberikan kepadanya, firman Tuhan kita dengarkan, lalu itu memperlengkapi pertumbuhan rohani kita, sehingga sehari-hari kita semakin kuat, semakin teguh beriman, semakin menghasilkan buah bagi kemuliaannya. Pada hari Sabat, pada konteks kekinian, terlebih khusus setelah Kristus menyatakan kemenangannya atas maut, atas kematian, terlebih khusus Kristus yang bangkit pada hari ketiga, pada minggu itu, kita merayakan kemenangan itu. Kita menjadikan hari itu menjadi Sabat bagi kita. Tentulah ini adalah kesepakatan dan bijaksana dari Allah untuk bapak-bapak gereja menyatakan bahwa hari Minggu adalah hari Sabat, hari perhentian, peristirahatan. Sekali lagi, seperti yang saya pernah sampaikan di dalam video sebelumnya, bahwa hari Sabat itu diperuntukkan bagi Tuhan. Dan pembentukan kita, persiapan kita untuk menjalankan hari-hari selanjutnya. Dan ketika kita berada pada hari Sabat, hari Minggu itu, dalam konteks
kekinian, kita betul-betul memanfaatkan, menikmati, dan betul-betul mengalami suatu kehidupan bergantung, bersandar, dan memiliki suatu kehidupan spiritual yang lengkap, yang baik, agar kita betul-betul nantinya pada hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dalam seluruh kekaryaan kita didedikasikan, dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan Allah. Kita tidak lagi sembarangan bekerja, dan kita juga sedang mempersiapkan diri untuk menikmati Sabat yang sejati di langit dan bumi yang baru. G.I. Williamson dalam penjelasannya, dia memberikan suatu pemahaman yang berkaitan dengan apa yang diajarkan oleh pemikiran dari Sinode Dordrecht pada tahun 1618 sampai 1619 yang dirumuskan oleh Idret van Dellen dan Martin Monsma, di mana ada 6 hal penting yang perlu kita pikirkan. Yang pertama, di dalam perintah keempat dari Taurat Allah terdapat suatu unsur seremonial dan suatu unsur moral. Artinya apa? Artinya bahwa kita beribadah itu seremonial, tetapi sekaligus kita beribadah berhenti dari aktivitas pekerjaan kita untuk kita bersama-sama. Ada kebersamaan, persekutuan, saling menyatakan melayani Tuhan, dan tentunya di sana ada penghormatan, penghargaan, apresiasi, bahkan kita belajar memperhatikan dan mendengar orang-orang yang memuji Tuhan, hamba Tuhan yang menyampaikan dan memberikan penjelasan terhadap firman Tuhan, dan juga beragam segala talenta bakat yang dipersembahkan. Di sana ada suatu sikap saling menghargai, saling memberikan dorongan, memberikan bimbingan. Nah, ini penting. Bagian kedua dikatakan bahwa perhentian pada hari ketujuh setelah penciptaan dan pemeliharaan yang ketat atas hari ini yang diperintahkan kepada orang-orang Yahudi secara khusus adalah bersifat seremonial. Ya, tentu penciptaan dalam konteks itu sudah, dan dilanjutkan pemeliharaan atau providensia. Ini satu kesatuan yang berkelanjutan sampai dengan penebusan. Kita bersyukur karena kita sudah mendapatkan yang lengkap. Kita sadar kita diciptakan, kita mengerti pemeliharaan Tuhan, dan kita bisa rasakan dan nikmati alami, dan hal yang penting kita sudah mengalami dan menerima penebusan. Kerangkaian ini menjadi seremonial. Seremonial karena dengan kita beribadah kepada Allah pada hari Sabat, kita betul-betul menyadari sebagai ciptaan yang menikmati providensia dan mengalami penebusan. Sekali lagi, kita sadar kita menikmati penciptaan, providensia, dan mengalami penebusan. Seremonial ini akan bisa menjadi berdampak kepada kita kalau di dalam ibadah hari Sabat ini, hari Minggu itu, kita betul-betul berhikmat dan penuh kesungguhan, keseriusan memuji Bapa dan Tuhan Yesus dan Roh Kudus, melantunkan pujian dengan sungguh-sungguh, berdoa, mendengarkan firman Tuhan dengan cermat dan penuh perhatian, lalu berkomitmen untuk menjadi pelaku firman, memberi persembahan untuk pelayanan, menyatakan persembahan tubuh jiwa kita bagi kemuliaan Tuhan. Ini menjadi sesuatu yang perlu ditanamkan di dalam seremonial kita. Sehingga seremonial bukan hanya sekedar ritual-ritual keagamaan yang biasa atau yang tidak menghidupkan. Tetapi seremonial itu menjadi
sarana untuk kita mendekat kepada Tuhan yang sudah menyatakan dirinya kepada kita, dan kita juga membangun relasi dengan sesama untuk bersama-sama menyatakan kemuliaan dan kehendak Allah. Yang keempat ialah bahwa bagian ini menjadi hal penting ketika kita memperhatikan bagian yang ketiga, bahwa satu hari yang tertentu dan ditetapkan telah disisihkan bagi pelayanan kepada Allah, dan bahwa untuk tujuan ini dituntut perhentian sebanyak yang diperlukan bagi pelayanan kepada Allah, dan untuk perenungan yang kudus. Unsur ini bersifat moral. Ini penting. Jadi perenungan, pengabdian kita, pelayanan kita refleksikan di hadapan Tuhan Allah. Ketika kita bersama dengan saudara seiman dalam konteks kekinian, sekalipun ibadah daring virtual karena masa pandemi dan aturan yang kita ikuti dari negara dan pemerintah, tetap seremonial itu bermakna, berkualitas, dan sungguh-sungguh untuk menjadi perenungan yang kudus dalam hidup kita. Setelah itu baru yang keempat, apa itu? Setelah sabat orang-orang Yahudi dikesampingkan, orang-orang Kristen terikat pada kewajiban untuk menguduskan hari Tuhan dengan hikmat. Jadi di sini bukan meniadakan fakta historis dari sabat, tapi menunjukkan suatu kesinambungan dan kemenangan di dalam hari Tuhan, hari sabat, hari kemenangan. Karena kita tahu bahwa itu bukan hanya membicarakan tentang providensia, tapi juga penebusan. Mari kita lihat bagaimana Tuhan menyatakan itu kepada kita, dan penuh hikmatnya kita. Hikmat kita betul-betul kita tunjukkan dengan mengagungkan namanya. Pada episode sebelumnya, pada katekismus sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana kita harus betul-betul menghormati dan menghargai nama Allah. Dan ketika kita penuh hikmat, penuh kekhususan melakukan ibadah bersama, itu berarti kita sedang memuliakan namanya, memuliakan keberadaannya yang kudus, yang suci, yang sempurna. Yang kelima, hari ini telah selalu dipelihara dalam gereja awal sejak masa para rasul. Ya, bahwa hari Minggu itu menjadi tradisi kita melakukan ibadah. Yang sebelumnya dalam perjanjian lama itu pada hari Sabat. Ada perbedaan dan ada kesinambungan. Artinya tetap Allah yang sama yang disembah, namun di dalam ibadah pada hari Minggu kita lebih menegaskan kemenangan Kristus atas maut, atas kematian. Karena pada hari itu kebangkitannya memberikan jaminan hidup dan kehidupan, hidup yang baru di dalam kebangkitan Kristus. Yang keenam, hari itu juga harus dikonsekrasikan sedemikian rupa bagi pelayanan kepada Allah, sehingga pada hari itu orang-orang berhenti dari semua pekerjaan sehari-hari, kecuali pekerjaan yang dituntut oleh kasih dan kebutuhan-kebutuhan pada saat itu, dan berhenti pula dari segala macam rekreasi yang menghambat pelayanan kepada Allah. Ini hal yang perlu kita sikapi dengan baik dan benar. Karena ada banyak orang memanfaatkan hari Minggu hanya untuk rekreasi, betul-betul istirahat, betul-betul bersenang-senang, bersukacita dengan cara-cara seperti yang dunia tawarkan. Seharusnya itu harus diberhentikan. Kita fokus mengutamakan ibadah dulu. Ibadah di hari Minggu dulu. Di awal hari itu, kita bukan menggantikan ibadah hari Minggu dengan rekreasi atau dengan pekerjaan yang bisa ditunda untuk besok atau apapun aktivitas lain. Mulailah, awalilah dengan ibadah terlebih dahulu. Mari kita upayakan itu. Kita tidak mau bahwa hari Minggu menjadi hari yang sama seperti hari-hari di luar hari Minggu.
Kalau kita mau, kita bisa atur rekreasi kita, aktivitas kita di luar ibadah, di luar hari Minggu. Dan itu menjadi hal yang perlu kita pikirkan, refleksikan dalam konteks kekinian. Karena memang orang cenderung menggunakan hari Minggu menjadi hari yang bebas, hari yang penuh istirahat. Betul-betul menggunakan waktu itu hanya untuk bersenang-senang. Padahal justru hari Minggu harus sangat serius, dan tidak boleh bermain-main dalam ibadah, dalam mempersiapkan diri diisi oleh firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mengubah persepsi dan cara pandang kita, sikap hati kita terhadap hari Minggu yang sudah dicemari oleh pikiran dunia atau oleh segala apa yang ditawarkan dunia. Mari kita kembali kepada pengajaran Alkitab, kepada tradisi yang baik dan benar yang dinyatakan oleh para rasul dan bapak-bapak gereja. Mari Bapak Ibu Saudara, kita kembali kepada pentingnya ibadah pada hari Minggu bagi orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.